Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Salawat serta salam kita sampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan Kabullah, SIP MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas 17. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Lubis dengan NIM 2310611118 dari jurusan Peternakan Fakultas Peternakan. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mengambil isu ketimpangan kesejahteraan di dalam masyarakat. Jadi, ketimpangan kesejahteraan dalam masyarakat ini merupakan salah satu ketimpangan sosial, di mana ketimpangan sosial sendiri merupakan sebuah kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan akibat adanya perbedaan aspek-aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Contoh ketimpangan sosial salah satunya yaitu orang yang berpendidikan tinggi lebih mudah mengakses pekerjaan daripada orang yang tidak berpendidikan tinggi atau formal. Itu sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat karena mereka lebih mementingkan siapa yang berpendidikan tinggi itu akan lebih mudah mengakses pekerjaan daripada orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi. Yang kedua, kurangnya fasilitas umum bagi kaum difabel atau cacat seperti di jalan, alat transportasi, pelayanan, dan lainnya. Yang ketiga, peradilan yang lebih memihak pada orang yang kelas atas daripada orang kelas bawah. Itu sudah menjadi hal yang sangat krusial ya di Indonesia ini, bahwa siapa yang berpangkat lebih tinggi itu akan lebih mendapatkan pengadilan yang lebih baik. Yang keempat, orang berpakaian mahal itu lebih bagus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan orang yang berpakaian apa adanya. Ketimpangan selanjutnya itu seorang koruptor yang memakan uang rakyat ditahan hanya 3 tahun penjara. Berbeda dengan rakyat biasa yang mencuri ayam, dapat dihukum belasan tahun dan denda. Itu sudah menjadi hal yang awam kita dengar di kalangan masyarakat. Selanjutnya adanya akses terhadap pendidikan dasar yang tidak merata, di mana orang yang lebih mampu dapat bersekolah lebih baik. Ya, apalagi orang yang lebih mampu finansial akan mendapatkan pendidikan yang lebih bagus daripada orang yang tidak mampu secara finansial. Selanjutnya terjadi diskriminasi terhadap perbedaan usia, misalnya terbatasnya akses pekerjaan terhadap orang yang berusia 50 tahun. Di Indonesia ini peraturannya memang seperti itu, bahwasanya orang yang sudah lansia tidak bisa bekerja, berbeda dengan di luar negeri. Selanjutnya, ketika tidak semua wilayah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, banyak berita yang kita dengar melalui televisi maupun alat elektronik yang lainnya bahwa ada beberapa masyarakat yang terkendala seperti jauhnya akses rumah sakit dari desa tersebut. Selanjutnya, sikap diskriminatif terhadap ras atau latar belakang budaya tertentu yang berbeda. Selanjutnya, muncul ketidaksetaraan gender sebagai contoh dalam pekerjaan, yang mana dia itu lebih mengutamakan kemampuan para kaum pria. Untuk mengatasi beberapa ketimpangan kesejahteraan tersebut, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, program bantuan sosial pemerintah Indonesia, yang mana telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program-program seperti Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di bawah garis kemiskinan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, serta memperbaiki konektivitas dalam aksesibilitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Yang ketiga, penyediaan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pembangunan sekolah di daerah terpencil juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Dengan meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas, diharapkan kesempatan untuk meraih pekerjaan yang lebih baik akan menjadi lebih merata. Selanjutnya, pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau yang disingkat dengan UMKM. Koperasi dan UMKM memainkan peran penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Jadi, itulah beberapa isu permasalahan dan bagaimana cara mengatasi ketimpangan kesejahteraan di dalam masyarakat. Otomatis ketimpangan kesejahteraan dalam masyarakat itu harus ditangani dengan benar oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.